Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara Bobo Creative Week 2020. Tentunya dengan tema yang menarik, yaitu mengenali dan memfasilitasi anak unggul dalam bidang non-akademis. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Hanzani selaku editor nakita.id. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini selama 1 jam ke depan. Nah, sebelumnya pastinya bertanya-tanya dong Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, sebenarnya Bobo Creative Week itu apa sih? Nah, Bobo Creative Week merupakan acara perayaan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh majalah Bobo, nakita.id, dan juga Tribun Jatim secara online melalui berbagai macam platform digital seperti Zoom Meeting, kemudian Facebook Live, dan juga YouTube Live selama 4 hari berturut-turut. Tentunya dengan mengusung tema Taman Bermain dan Belajar di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Nah, Bobo Creative Week siap menyajikan aneka kegiatan yang menghibur sekaligus mengedukasi untuk anak-anak, orang tua, dan juga guru. Kegiatannya akan berupa webinar parenting, kemudian webinar untuk guru, dan juga kelas online skill improvement untuk anak-anak sekolah dasar, kemudian storytelling dan musik performance, nostalgia Bobo, berbagai kompetisi dan penampilan anak Indonesia berbakat, serta awarding competition and music performance oleh bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Superstar Kids. Wah, banyak banget ya kegiatan seru yang ada di Bobo Creative Week 2020 ini. Jadi, jangan lupa untuk ikutin seluruh rangkaian acara kegiatannya. Acara ini juga didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para sponsor Jovi, Lifepack, dan Mola TV, serta juga para rekan yang turut mendukung acara ini, yaitu Faber Castell, Coklat Dilan, Doremi Kids, Milkita, Microsoft Indonesia, Kumara Studio, Yayasan Ludenara, Rumah Dongeng Pelangi, RSIA Bunda Citra Ananda Ciputat, Star Media Nusantara, dan banyak partners lainnya. Halo, selamat sore. Sekali lagi, selamat bergabung untuk teman-teman, Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara Bobo Creative Week 2020. Tentunya tema kali ini sangat menarik karena apa? Karena kita nanti akan membahas bagaimana sih mengenali dan memfasilitasi anak unggul dalam bidang non-akademis. Nanti kita juga bisa berbagi cerita nih bagi para orang tua mengenai bagaimana pentingnya peran mereka dalam mengenali, memahami, dan memfasilitasi kemampuan anak di dalam bidang non-akademis. Sehingga nantinya anak bisa tumbuh dan juga berkembang sesuai dengan passion yang mereka miliki pastinya. Nah nih, sebelum saya masuk ke sesi diskusi, katanya kan kalau nggak kenal maka tak sayang nih. Nah, kali ini pada sore hari ini saya punya ada 3 narasumber, yaitu saya perkenalkan. Yang pertama ada Syahrozad Zalfa Nadia dan juga Avicenna Rogit Putra. Nah, dua robotik cilik ini sudah banyak sekali mengikuti berbagai kompetisi hingga penghargaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Syahrozad Zalfa Nadia atau yang akrab disapa Ocha dan juga Avicenna Rogit Putra atau biasanya disapa oleh Aceh. Nah, Ocha dan Ave adalah dua bersaudara dari pasangan Bapak Sidik Sisdianto dan juga Ibu Pinatul Laili Waisnaini. Nah, selama mengenyam pendidikan di bangku sekolah, Ocha memiliki segudang prestasi nih, baik akademik maupun non-akademik. Nah, kalau dalam bidang akademik, Ocha menjadi peserta didik terbaik selama 6 tahun berturut-turut. Keren banget kan, teman-teman? Nah, sedangkan prestasi di dalam bidang non-akademik, Ocha juga mendapat banyak banget penghargaan dan juga memenangkan kejuaraan robotik dan juga taekwondo. Nah, untuk bidang robotik, Ocha memenangkan medali emas kategori amphibious Domoro Robot Competition di Sentul tahun 2019, kemudian Best Design Amphibious Robot Competition Malaysia tahun 2019, Best Engineering Solar Robotic STIR Malaysia di tahun 2018, medali emas Math Solving M4RC Jakarta di tahun 2018, dan masih banyak lagi.
Nah, kalau dalam bidang taekwondo nih, Ocha memenangkan medali emas kompetisi taekwondo bulungan Jakarta di tahun 2019, kemudian medali perak pekan olahraga pelajar Kota Jakarta Selatan di Jakarta tahun 2019, dan masih banyak lagi yang nggak bisa disebutin satu persatu pastinya. Halo Ocha, selamat sore Ocha, apa kabar? Sore, alhamdulillah Sehat baik. Ocha? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat bergabung ya Ocha. Iya. Nah, kalau tadi kita sudah kenalan sama Ocha, sekarang kita kenalan nih sama adiknya. Dia adalah Avicenna Rogit Putra Sidik atau yang disapa Ave, yang tentunya punya segudang prestasi yang gak kalah keren. Nah, kalau dalam bidang robotik, Ave mendapatkan medali emas kategori Brick Speed KROMP Jakarta di tahun 2019, kemudian medali perunggu kategori soccer robot KROMP Jakarta 2019, medali emas kategori amphibious Podomoro Robot Competition Sentul di tahun 2019, medali emas kategori Brick Speed Aro Tangerang di tahun 2018, dan masih banyak lainnya. Lalu nih, kalau di bidang taekwondo, Ave juga mendapatkan medali emas kompetisi taekwondo bulungan Jakarta di tahun 2019, medali perunggu pada Banten Open Taekwondo Championship di Kota Tangerang di tahun 2018, dan masih banyak lagi. Tapi nih, nggak hanya di dalam bidang robotik dan juga taekwondo aja, Ave juga mendapatkan kejuaraan dalam bidang mewarnai loh. Nah, diantaranya memenangkan juara satu lomba mewarnai Gebiar Muharram Cikal Harapan tahun 2017, dan juga juara satu lomba mewarnai HUT MP di tahun 2016. Halo Ave, apa kabar? Halo, Halo, sehat Ave? alhamdulillah sehat. Oke, semangat terus ya Ave. Iya, Nah, kalau tadi kita sudah kenalan sama Ave dan juga Ocha, karena Ave dan Ocha nih nggak sendiri, tapi ditemani oleh sang ayah. Nah, dia adalah Pak Sidik Sisdianto yang nanti juga akan berbagi cerita dari perspektif orang tua. Kita bisa tanya-tanya nih ke Pak Sidik, bagaimana sih cara mengenali dan juga memahami kemampuan anak di dalam bidang non-akademis, sehingga mereka nantinya bisa tumbuh dan juga berkembang sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sidik. Waalaikumsalam, selamat sore Kak Putri. Ya, terima kasih ya Pak sudah mau berbagi cerita bersama kami pada sore hari ini. Terima kasih diundang berbagi cerita dengan teman-teman buku. Iya, baik Pak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih masuk ke sesi diskusi kita hari ini, yaitu dengan tema mengenali dan memfasilitasi anak unggul dalam bidang non-akademis. Tapi ini sebelumnya, saya mau mengingatkan untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian, kalau ingin bertanya kepada Ocha dan Ave serta Pak Sidik, bisa langsung tulis komentarnya di kolom YouTube Live. Tentunya jangan lupa sertakan format nama underscore domisili underscore pertanyaan, seperti itu ya. Nah, kalau gitu kita langsung masuk aja nih ke sesi diskusi kita kali ini. Saya mau bertanya nih sama Ocha dan juga Ave. Nah, kalau Ocha dan Ave nih, sebenarnya sejak kapan sih mulai tertarik nih dengan dunia robotik? kalau Ocha mulai tertarik waktu kelas 4 MI. Kalau di AV sejak kelas TK, pas waktu TK dia tertarik sama robotik. Oke, berarti Ocha dulu baru Ave mengikuti ya gitu ya? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Oke. Nah, kalau Ocha sama Ave nih suka sama robotik ini emang dari diri sendiri atau ada suruhan dari ayah atau ibu gitu? Enggak, dari sendiri. Diri sendiri. Kenapa sih kok suka gitu sama robotik? Asiknya apa? Ya, asik karena dari robotik kita bisa banyak mempelajari hal-hal baru. Terus dari kita dapat banyak manfaat, misalnya kayak meningkatkan kreativitas, melatih kerjasama, karena di kerjasama juga
kan Oce sama Ave setiap lomba pasti satu tim, jadi di situ kita melatih kerjasama, melatih kesabaran, melatih ketelitian juga. Robotik asik banget. Oke, berarti memang banyak banget ya manfaatnya ya, Ocha sama Ave. Iya. Nah, kalau Ocha nih sama Ave, Kak Putri mau tanya lagi nih, apa sih manfaatnya menekuni robotik selain yang tadi Ocha sama Ave kasih tahu, yang Ave sama Ocha rasain gitu selama ini? Banyak ya sebenarnya. Terus robotik juga berkaitan juga sama mata pelajaran di sekolah. Misalnya kayak komputer, dari di situ kita juga bisa belajar teknologi, pemrograman juga. Nah, untuk sains juga bisa belajar juga di robotik juga. Bahasa Inggris juga misalnya kalau misalnya lomba internasional, presentasinya pakai bahasa Inggris, jadi bisa sambil ngelatih bahasa Inggrisnya. Oke, jadi emang manfaatnya banyak ya Ocha sama Ave ya. Nah, kalau Ocha nih sama Ave, awalnya gimana sih kok bisa sampai menekuni dunia robotik? Tadi kan katanya kelas 4 MI ya. Nah, ini gimana nih awalnya? Sampai ya udah deh aku tekunin deh gitu. Waktu pertama kali itu Ocha tertarik sama robotik karena sering nemenin DAV latihan robotik di rumah. Karena yang pertama kali kenal robotik itu DAV dari ekskul di TK. Nah, DAV kan sering bikin-bikin robot-robot di rumah atau ngerakit-ngerakit Lego di rumah. Nah, Ocha sering nemenin adek. Nah, setelah itu ada satu kompetisi tingkat nasional. Nah, dari situ Ocha sama Ave selalu jadi tim setiap lomba robotik. Tuh. Oke. Nah, kan kalau Ave sama Ocha kan ini kakak beradik ya. Nah, ini gimana sih caranya Ocha sama Ave supaya bisa saling mendukung nih satu sama lain gitu? Ocha sama Ave ya saling melengkapi. Jadi misalnya di Ave yang rakit robotnya. Nah, Ocha ngelengkapin kurangnya di mana, sama Ocha tambahin programnya. Nah, Ocha sama Ave juga saling berbagi pendapat, saling ngedengerin pendapat satu sama lain. Nah, itu sering ada beda pendapat ya gitu? Kalau misalkan lagi, Ocha maunya kayak gini, terus, jangan Kak, Ave gini aja deh gitu. Iya, kadang-kadang, tapi ya nyampe juga apa pendapat akhirnya, finalnya dapat juga. Kadang-kadang ya sering berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat ya, tapi tetap mendukung satu sama lain ya gitu ya. Nah, kalau Ave sama Ocha, ini awalnya gimana sampai akhirnya bisa mengikuti berbagai kompetisi dan juga kejuaraan lain nih? Ya, waktu itu pertama kali ya dari kompetisi robotik nasional itu, setelah dapat juara di situ, juara 1 soccer robotik, jadi sering di info untuk ikut-ikut lomba yang lainnya dari tingkat nasional sampai internasional. Sering diundang. Oke, ini diundang. Berarti apa langsung melewati ayah dulu atau langsung ke Ocha dan Ave nih? Iya, sering lewat Umi Abi, kadang juga lewat madrasah. Dari madrasah diinfo ke Umi Abi baru ke Ocha Ave. Oke, berarti dari sekolah juga ya? Iya. Nah, kalau ngomongin dukungan nih, pastinya Ocha sama Ave dapat dukungan dari ayah sama ibu. Nah, ini dukungan apa sih yang diberikan ayah sama ibu? Ocha sama Ave selalu dapat dukungan, selalu dapat support penuh ya dari Umi sama Abi. Mulai dari waktunya, fasilitasnya diberikan, ya Ocha sama Ave selalu diberikan fasilitas kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan. Ya, fasilitasnya apa nih? Misalkan komputer kayak apa gitu? Iya, Atau support? pasti selalu dibiayai. Iya, mulai dari
beli laptop untuk program, terus komponen-komponen, terus alat-alat untuk latihan taekwondo. Jadi selalu dibiayai fasilitasnya sama Abi. Oke. Nah, kalau sampai sekarang nih udah ada berapa sih jenis robot yang Ocha sama Ave kembangkan? Jenis-jenis robotnya banyak ya. Mulai robot pernah kita buat robot kren otomatis yang itu menang di Asia Robotic Competition di Malaysia. Jadi kita program robotnya biar kren itu bergerak secara otomatis untuk memindahkan barang berat. Nah, terus ada mesin cap batik otomatis yang menang di International Youth Robot Competition di Korea Selatan. Jadi mesinnya bisa cap batik secara otomatis. Terus ada kita buat robot Mission to Mars. Jadi robotnya itu robot penyelamat bencana-bencana di Mars, di gempa-gempa yang dapat penghargaan di MH Tamrin Robot Competition. Oke. Nah, terus apa lagi nih? Ave, mau ngomong Ave? Robot apa lagi sih yang udah Ave ciptain? Solving menang di International Islamic Robotic Olympiad di Tokyo. Jadi solving robot itu robot program untuk mengikuti garis hitam untuk mencapai finish. Oke, itu yang di mana tadi? Di Tokyo. Di Tokyo ya. Itu tahun berapa itu? Tahun 2017. 2017. Wah. Keren banget Ocha sama Ave. Nah, ini kalau cari idenya itu gimana Ocha sama Ave? Susah nggak sih? Idenya tuh selalu muncul tiba-tiba gitu, sesuai setiap momen-momen pasti selalu muncul tiba-tiba. Misalnya setiap kayak pernah yang ada berita kebakaran hutan itu muncul ide untuk buat robot mitigasi bencana. Jadi untuk menyelamatkan orang-orang dari kebakaran hutan atau gempa-gempa. Jadi selalu muncul tiba-tiba gitu idenya. Apa pernah ada literasi dari mana gitu? Atau tiba-tiba aja, oh kayaknya yang ini bagus nih, aku buat deh gitu ya? Iya, atau kadang-kadang juga ada saran-saran ide dari Umi Abi, nah terus Ocha sama Abi kembangin gitu. Oke. Nah, kalau kayak gitu tuh susah nggak sih kayak ini kan dari ide gitu ya. Terus kalau untuk merealisasikannya gitu, itu susah nggak? Nggak begitu susah juga ya, karena Ocha sama Ave juga selalu di support dan selalu dibantu sama Umi Abi, bantu sedikit-sedikit, bantu support. Oke. Nah, kan ngomong-ngomong soal tadi tuh kompetisi, terus juga penghargaan yang pernah Ocha sama Ave dapetin ya, dalam negeri maupun luar negeri. Ternyata nih, Kak Putri juga punya nih foto-fotonya. Karena banyak banget gitu ya, pasti teman-teman, Bapak dan Ibu juga pasti pengen tahu dong seperti apa. Nah, ini dia, ada kompetisi robotik nih yang pernah diikuti Ocha sama Ave. Nah, ini kalau ini lagi di mana nih Ocha? Itu waktu International Islamic School Robot Olympiad yang di Tokyo, Jepang. Yang di Jepang. Oh, yang tadi Ocha sebutin itu ya? Iya. 2017. Oke. Waktu kelas 6. Iya. Sekarang Ocha kelas 9, dan itu waktu Ocha kelas 6. Ini waktu Ocha kelas 6 SD? Iya. MI. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi? Wah, ini foto sama Bu Mega ya. Ini di mana nih? Ocha sama Ave. Penghargaan 72 ikon prestasi nasional Ocha bidang sains dan teknologi. Ini di tahun berapa Ocha?
tahun 2017. Oh, 2017. Nah, selanjutnya nih ada lagi fotonya. Wah, Itu ini kapan ini Ocha? itu di Asian Robotic Competition di Malaysia. Itu waktu berapa ya? Waktu Ocha kelas 5 kayaknya deh, itu kecil banget. Wah, keren banget. Kelas 5 tapi udah menang penghargaan. Keren-keren Ocha sama Ave. Nah, selanjutnya ada lagi fotonya. Nah, ini di mana nih? Itu kalau yang ini Ocha ke Korea waktu ikut International Robot Competition itu sendirian, nggak satu tim sama adik karena waktu itu DAV belum cukup umur, DAV itu masih TKB, sedangkan syaratnya itu minimal kelas 2 kelas 2 MI. DAV itu masih TKB, jadi belum nyampe syaratnya. Oke, Nah, jadi di sebelah kiri itu oke. robot cap batik otomatis. Oh, robot cap batik. Oh, yang tadi Ave juga sama Ocha sebutin ya? Iya. Nah, kalau yang bawahnya itu yang buat coding mission yang diprogram untuk mengikuti garis hitam. Yang catatan rekornya itu 9 detik. Yang dimana ngalahin juara bertahan dari Israel selama 2 tahun berturut-turut. Wah, keren banget Ocha. Ada lagi nggak nih foto-fotonya? Oke, ini di mana nih Ocha? Itu dengan Pak Menteri Agama yang waktu itu robotik madrasah tingkat nasional. Juara satu. Juara 1 tahun berapa ini? Waktu Ocha kelas 5, itu kayak kelas 5 MI ya? Iya. Oke, nah selanjutnya foto selanjutnya. Nah, ini di mana? Itu yang terbaru di ASEAN Robotic Day. Ocha dapat juara 1 ASV, robot solar yang bergerak kalau dapat dari sinar matahari. Jadi robotnya bergerak kalau ada sinar matahari. Itu ada sinar matahari. Iya. Ada lagi fotonya? Nah, kalau yang ini taekwondo nih, kejuaraan taekwondo. Nah, ini di mana nih Ocha sama Ave? Itu kalau yang tengah itu waktu Liga Remaja Taekwondo Liga Tengah Selatan. Kalau yang kiri itu Cilegon. Iya, itu lomba taekwondo di Cilegon. Juara di Cilegon. Emas juga. Ini ketiga-tiganya alhamdulillah emas semua. Wah, keren. Ada lagi? Nah, ini di mana nih? Kalau yang di sebelah kanan di No Strength Cup itu Ocha sama Ave dapat medali emas. Nah, kalau yang paling bawah itu di Ave. Di Ave yang pakai warna biru. Oke, Ave ini di mana nih Ave? Di Tangerang. Di Tangerang. Di Tangerang. Ini juara pertama juga? Iya, dapat emas itu. Dapat emas. Kategori chirurgi, jadi fight, bertarung. Wah, keren Ave. Oke, ada lagi foto-fotonya? Atau sudah? Oke, sudah. Nah, kalau kayak gitu, kan kegiatannya padat banget Ocha sama Ave. Nah, ini gimana sih bagi waktunya antara yang Ave sama Ocha tekunin sama sekolah nih? Kalau untuk belajar akademisnya, biasanya Ocha sama Ave belajar setelah pulang sekolah, itu sore. Nah, kalau untuk robotiknya, biasanya di waktu-waktu luang habis belajar sekolah atau enggak, atau malam-malam. Nah, kalau di hari Sabtu biasanya instruktur untuk ngelatih adik-adik dari kelas 1 sampai kelas 6 MI. Oke. Nah, kalau dukungan dari sekolah sendiri gimana, Ocha sama Ave? Support nggak? Support banget kalau dari support banget. Jadi setiap Ocha sama Ave kalau misalnya ada lomba dan
bareng sama ujian madrasah, ujian-ujian di madrasah itu dikasih dispensasi biasanya. Dan kadang-kadang juga dibiayai. Dibiayain ya. Nah, kalau pengalaman yang paling berkesan nih waktu ngikutin kompetisi atau lomba apa kira-kira nih Ocha sama Ave? Iya, kalau Ocha sih waktu yang di Korea itu ya, karena berhasil ngalahin juara bertahan 2 tahun itu dari Israel, jadi seneng banget. Oke. Nah, Kak Putri juga mau tanya, sebenarnya cita-cita Ocha sama Ave apa sih? Pilot, jadi pilot. Jadi pilot, Ave. Wah, Pilot yang bisa ngaji katanya. wah keren. Kak Putri doain semoga cita-citanya berhasil ya, Ave. Ya. Nah, kalau gitu saya langsung ke Pak Sidik nih, Pak. Kan begitu membanggakan ya Pak prestasi Ocha dan Ave. Nah, ini gimana sih Pak Sidik mulai dari kapan mengetahui kemampuan dan juga bakat Ocha dan Ave nih Pak? Jadi kalau kami itu ngelihat Ave sama Ocha itu kan, Ave ini punya naluri merakit dari kecil ya. Sebelum sekolah itu dia sering punya ide-ide ketemu batu di jalan ditumpuk-tumpuk gitu, kemudian dia bilang ini makhluk dari Mars ini segala macam itu. Maka kemudian kami fasilitasi ya, kami belikan beberapa mainan yang menunjang dia untuk merakit merangkai itu. Oke. Nah itu dari umur berapa tuh Pak ketahuannya Pak? Kalau Ave sekitar kelas umur 4 tahun lah, 4-5 tahun gitu ya. Kalau Ocha memang dia tekun belajar dari kecil ya. Jadi dari cara menulis kemudian mempresentasikan sesuatu, dia sudah mulai ada tanda-tandanya itu dari kecil. Dari kecil ya. Kita asah, kita ikuti minat bakatnya. Nah, ini gimana Pak? Kalau untuk mengerahkan nih kemampuan Ocha dan Ave nih supaya semakin berkembang. Nah, kalau dari Pak Sidik ini gimana nih Pak? Cara mengarahkannya nih? Jadi kami sering mengikutkan kompetisi ya. Jadi menang dan kalah itu nomor 2. Tapi bagaimana anak-anak kami itu tersalurkan minat bakatnya. Jadi ketika kecil, misal Ave suka menggambar, itu kemudian dia sering kita ikutkan kegiatan kalau ada lomba-lomba di mana gitu. Kemudian juga sekolahnya mendukung, dari sekolah sering mengirimkan dia untuk ikut lomba ini, lomba itu, dan kami support. Yang paling penting kita harus mendampingi, karena support tanpa pendampingan juga kadang anak-anak tidak terlalu semangat. Nah, tugas mendampingi biasanya istri saya. Nah Pak, kalau pola pengasuhannya nih, pola pengasuhan seperti apa sih Pak yang diterapkan sama Pak Sidik dan juga Ibu nih Pak? Kalau pola pengasuhan kayaknya sama dengan orang tua yang lainnya. Jadi untuk urusan akademik kami pasrahkan sepenuhnya ke Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Nah, pulangnya baru tanggung jawab kami. Jadi orang tua itu fungsinya adalah motivator dan fasilitator. Jadi memotivasi apa yang sudah dia dapatkan di madrasah, kemudian kita memfasilitasi apa yang dibutuhkan anak-anak. Jadi memotivasi bagaimana dia terus berprestasi, dia berkreasi, dan kita memfasilitasi kebutuhannya. Termasuk kita mendampingi. Paling penting menurut kami selain fasilitas yang kita berikan, pendampingan. Karena semangat yang kita berikan itu sangat sangat kuat untuk mendorong mereka berprestasi dan terus belajar. Betul Pak. Nah kalau untuk les sendiri, apa Ocha dan Ave juga ikut serta nih dengan les gitu Pak? Jadi dunia robotiknya jadi semakin berkembang gitu. Jadi kalau les itu Ave pernah ikut sebentar di TK, kemudian setelah itu mereka otodidak belajar di rumah, didampingi oleh istri saya, kemudian juga
kami kadang ketika ada event yang mau kita ikuti, kami mendatangkan beberapa anak dari SMK, karena coding itu kami belajar dari mereka. Jadi anak-anak kami itu diajarin tentang coding, bagaimana membuat merakit sistem itu dari anak-anak SMK itu. Oke. Jadi dia secara khusus tidak khusus di luar sih. Dan malah sekarang kemudian OCA mendirikan Madrasah Pembangunan Robotik Club, semacam klub robotik di MI dan MTS Pembangunan. Mereka, si OCA sudah menjadi ko-instruktur untuk menularkan ilmu robotiknya ke adik-adiknya di kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Nah, Pak, ini kan dengan banyaknya kegiatan OCA dan AV apa di bidang robotik, ini gimana nih Pak membagi antara pendidikan akademik dan juga non-akademik ini supaya seimbang gitu Pak? Jadi kami itu diskusi dengan anak-anak. Jadi kalian mau belajar itu kapan? Karena tidak mungkin juga seharian mereka harus belajar dari pagi sampai malam. Kemudian mereka mengambil kesepakatan bahwa belajarnya adalah sepulang sekolah. Maka malamnya adalah untuk ngaji dan dia nonton TV, dia pegang gadget. Nah, untuk robotiknya ya di sela-sela itu. Jadi karena tidak setiap hari harus belajar robotik, ya kadang malam ketika ada proyek yang harus dikerjakan. Jadi mereka belajar akademik itu ya pagi sampai jelang maghrib. Jadi sampai asar dia di sekolahan di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Lah setelah pulangnya belajar sampai maghrib. Malamnya silahkan dia nonton TV setelah selesai ngaji. Oke. Jadi memang akhirnya seimbang gitu ya Pak ya, antara bidang akademik dan juga non akademiknya ya. Ya. Nah Pak, pastinya kan dalam prosesnya ada hambatan dan juga kendala nih Pak. Nah kalau sebagai orang tua nih, gimana sih cara Pak Sidik untuk memberikan dukungan kepada OCA dan AV nih Pak? Jadi kendala dan ketidakberhasilan itu anak-anak itu butuh support kita. Jadi kadang ada proyek-proyek yang komponennya susah. Misal dia punya saat dia semisal contohnya membuat proyek mission to Mars ya. Robot untuk penyelamatan di planet Mars itu ada komponen yang agak susah. Pesen di salah satu toko daring itu lama dan padahal waktunya sudah dekat. Ya kita support bahwa selalu pasti ada jalan keluar. Kemudian yang selanjutnya tidak selalu mereka juga menang di dalam kompetisi ya. Kadang mereka sudah buat proyek bagus, ternyata menurut anak-anak kami itu bagus, ternyata ada yang lebih bagus dan menang. Nah, maka kita selalu memberikan pembelajaran bahwa kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Betul. Dan menjadi pemicu untuk selalu belajar. Jadi kita tuntut menang memang. Kalian harus menang, kalian harus menang. Tapi begitu tidak menang, ya kita harus beri penjelasan ke mereka bahwa kerja kerasmu sudah selesai dan hasilnya begini, ini adalah bagian dari takdir dan ikhtiar. Tapi bahwa kerja keras adalah sebuah kewajiban. Oke. Oh, nah Pak, ini kan OCA sama AV juga mau menunjukkan nih salah satu proyek robotiknya secara langsung. Nah, penasaran dong teman-teman, Bapak Ibu dan juga adik-adik, proyek apa sih yang ingin ditampilkan? Kita simak dulu ya video berikut ini.
banget ya tadi teman-teman, Bapak Ibu kita videonya. Nah, boleh Ocha dan Ave dipersilakan untuk menjelaskan yang proyek robotik yang tadi ya. Jadi nama proyeknya itu pencuci tangan otomatis yang fungsinya itu meminimalisir penyebaran virus corona ini. Kan kalau misalnya kita cuci tangan pakai keran, tangannya nyentuh keran kan, jadi itu bisa menyebarkan virus di tangan. Nah, jadi di sini Oce sama Ave buat yang pakai sensor infrared. Jadi sensor itu kalau misalnya kehalang benda atau apapun bakal bekerja sebabnya. Oke, itu ya yang ada di samping ya? Ya, ini. Kalau ini untuk sabun. Nah, kalau ini untuk air. Oke, berarti memang otomatis ya Ocha, jadi meminimalisir risiko untuk penularan gitu ya. Nah, kalau nama robotnya tadi apa tuh Ocha dan Ave? Bukan robot ya, ini pencuci tangan otomatis yang sistemnya itu robot. Oh ya, oke, yang sistemnya robotik ya. Iya. Nah, ini udah ditampilkan di mana aja nih? Belum, soalnya ini kan Oce sama Ave baru buat. Baru buat. Nah, ini idenya dari mana nih Oce sama Ave? Yang nanti ini bakal Oce sama Ave sumbangin ke madrasah. Oke, akan disumbangin ke madrasah. Nah, kalau idenya dari mana nih Oce sama Ave? Idenya ya itu tiba-tiba karena sekarang kan lagi masa pandemi COVID ya. Nah, Ya. itu Oce sama Ave punya ide untuk kenapa nggak kita buat pencuci tangan otomatis aja untuk meminimalisir virus itu. Nah, Oce juga kan sebagai ketua OSIS, jadi pencuci tangan otomatis ini bisa Oce bawa kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan OSIS gitu. Jadi dia kan mobile gitu bisa dibawa kemana-mana karena dibuatnya kan dari paralon, bisa di Oke, jadi memang lebih memudahkan gitu ya, bisa portable ya, bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Iya. Oke, kalau alat-alatnya susah nggak dapetinnya Ocha sama Ave, peralatannya? Enggak sih, soalnya yang kita pakai komponennya banyak dijual, banyak mudah didapat. Mudah didapat ya. Oke. Berarti nggak ada kendala gitu ya? Kendala pasti ada, tapi nggak terlalu banyak gitu ya? Iya. Nah, ini kita langsung masuk pertanyaan. Ada beberapa yang udah masuk ke kami. Ini ada dari Maria di Lampung, mau tanya sama Ocha dan Ave. Apa sih tantangan atau pengalaman yang paling berkesan saat menekuni dunia robotik? Nah, Ocha dulu deh jawab. Ocha bisa ketemu sama orang-orang yang hebat juga di bidang robotik itu. Ocha juga bisa ketemu teman-teman baru di setiap kompetisi yang Ocha ikutin. Oke. Nah, kalau Ave sendiri apa nih? Ada pengalamannya atau tantangan tersendiri nggak waktu menekuni dunia robotik? Ya pemalu dia. Oh, pemalu. Itu ditanya. Apa yang paling pengalaman buat Ave nggak bisa dilupain deh, yang berkesan? Kalau main soccer aku suka. Soccer robotik maksudnya? Soccer robot tuh robot yang bisa bermain bola yang diadu dan itu gerakinnya pakai remote control. Oke. Saya paling suka soccer robot karena soccer robot gregetan gitu karena kan pasti harus masukin bola ke gawang. Di Ave. Iya. Oke, kalau gitu. Nah, ini Kak Putri punya pertanyaan lagi. Yang kedua, ini ada dari Enung
di Temanggung. Nah, bagaimana sih cara menjelaskan kepada anak apabila kita sebagai orang tua belum mampu memfasilitasi dengan baik alat yang mendukung nih bakat anak di ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Sidik ya Pak ya. Oke, jadi fasilitas itu kan nggak selalu mahal ya. Fasilitas itu tidak juga selalu berupa barang. Fasilitas waktu yang longgar dari kita untuk mendampingi mereka itu juga fasilitas yang luar biasa. Jadi kita harus menjelaskan ke anak-anak kita itu bahwa tidak harus selalu dengan fasilitas yang harga mahal. Jadi di robotik juga kalau kita mau ngikutin selera, wah ada barang-barang yang harus kita siapkan dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal. Tetapi kita tidak harus menyiapkan itu semua. Jadi bahwa kita menyediakan waktu yang longgar, jadi kemudian memfasilitasi di rumah ya apa sarana-sarana yang murah-murah saja itu juga sangat mendukung. Jadi tidak harus mahal. Fasilitas yang paling penting adalah menyediakan waktu, kemudian support kepada anak-anak dan terus memotivasi anak-anak itu yang paling penting. Oke. Yang penting dukungan ya Pak, dukungan dari kita supaya anak-anak tetap terus semangat gitu ya Pak dalam meraih cita-citanya ya. Iya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, ini dari Aruna di Pontianak. Mau tanya sama Ocha dan Ave, pernah ngerasa bosen nggak sih dengan robotik karena kan menemukan kesulitan nih saat pembuatan programnya. Nah, lalu apa yang Ocha dan Ave lakukan? Kalau bosan pernah. Biasanya kalau Ocha sama Ave bosan untuk robotik atau untuk buat robot, biasanya kita latihan taekwondo sendiri di rumah untuk ngelepas bosannya. Nah, kalau udah nggak bosan lagi, ya lanjut lagi. Oke, jadi selang-seling ya. Kalau bosan di robotik udah mulai bosan, taekwondo dulu deh gitu. Buat kembaliin semangat ya. Iya. Atau bisa juga jalan-jalan, terus nonton bareng keluarga juga untuk biar nggak bosan lagi. Bareng keluarga. Oke. Nah, kalau Ave apa nih? Kamu kalau bosan ngapain? Kalau Ave biasanya kalau bosan ngapain? Mewarnai. Mewarnai. Kalau bosan dia mewarnai katanya. Kalau bosan mewarnai. Sama gambar-gambar. Gambar. Paling suka gambar apa? Ya. Dan Ave. Tanya. Kayak monster-monster. Suka gambar monster-monster. Oke. Mewarnai juga sama ya berarti ya? Iya. Iya. Nah, ini ada juga nih pertanyaan lagi dari Pak Yon, dari Madrasah Pembangunan. Wah, ini jangan-jangan sekolahnya Ocha dan Ave nih? Oh iya. Iya. Itu Pak Yon. Pak Yon yang support dia dulu itu. Oke, support Ocha sama Ave ya. Nah, bagaimana sih kegiatan latihan robotiknya nih selama pandemi COVID? Apakah terganggu nih Ocha sama Ave? Enggak. Kenapa? Enggak terganggu juga sih karena banyak karena pandemi ini jadi banyak project yang harus Ocha sama Ave buat gitu. Jadi ya nggak terganggu. Oke, nggak terganggu berarti ya. Nah, tapi kan karena COVID ini kan juga kita kan memang harus diam di rumah gitu ya. Terus apa nih ke depannya kayak project-project apa sih yang mau Ave sama Ocha lakuin gitu? Seharusnya tahun ini Ocha sama Ave berangkat ke Turki untuk ikut International Islamic School Robot Olympiad. Tapi karena pandemi COVID jadi terhambat. Nah, yang nanti Ocha itu harusnya bawa robot mitigasi bencana itu, bencana gempa, kebakaran. Jadi robot mitigasi. Rockman. Iya.
robot Oke. pembakaran. Harusnya tahun ini ya berangkat ya Iya. ke Turki ya. Iya. Ini diundur apa gimana jadinya? Diundur sampai Diundur. waktu yang memungkinkan. Yang belum ditentukan ya. Oke. Nah, kalau ini nih ada pertanyaan lagi dari Ulfa di Pontianak. Nah, sekitar berapa sih biaya yang dikeluarkan Pak Sidik nih untuk memfasilitasi Ocha dan Ave dalam pembuatan satu robot? Silakan Pak Sidik. Jadi macam-macam ya, tergantung proyeknya. Jadi kami selalu ngambil proyek low cost, jadi yang biaya yang murah. Jadi kami komponen robotik seperti yang tadi saya ceritakan, ada yang harganya murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Maka kami selalu cari komponen-komponen yang murah. Satu terjangkau, yang kedua juga mudah dicari di pasaran. Jadi kadang juga pakai barang bekas, maka kadang juga robot yang sudah pernah jadi beberapa komponennya dikanibal lagi untuk dibuat proyek yang baru. Oke. Proyeknya antara 200.000 sampai 2 juta. 200.000 sampai 2 juta. Kayak 200. kemudian sekarang ini produk yang cuci tangan otomatis itu ini juga murah. Yo sekitar 1.800.000. Oke. 1.800.000. Dan ini bisa mobile dibawa kemana-mana dengan barang-barang yang murah. Yang memang mahal di sensornya kan, sensor infrarednya juga mahal. Itu Mbak Putri. Oke. Nah Pak, saya juga mau nanya-nanya lagi nih sama Pak Sidik. Kalau kayak gitu, itu kan apa memang nanti semua tawaran diterima kayak pembuatan robot atau misalkan ada kayak apa namanya salah satu misalkan sekolah atau apa, tolong dong Ocha sama Ave buat robot yang seperti ini gitu. Nah itu apakah semua tawaran diterima sesuai dengan keinginan Ocha sama Ave atau dibatasi nih Pak Sidik? Jadi tawaran lomba, tawaran membuat proyek itu selama tidak mengganggu belajar mereka, kami terima. Ada manajernya, Uminya, mamanya itu. Oh ada manajernya, oke. Jadi tidak semua tawaran diterima. Kami juga melihat kalau tawaran lomba, tawaran kemudian ikut, misal kayak webinar begini mengganggu aktivitas mereka, yang tidak diterima. Ya. Kemudian juga kami melihat apa kapasitas atau kemampuan dia ya. Kalau saya tanya, kamu diminta membuat ini bisa nggak? Kalau dia jawab nggak bisa ya tidak kita paksakan. Tetapi kalau dia masih ragu-ragu, semisal saya coba Bi, siapa tahu bisa, itu berarti ada kemungkinan dia bisa, maka kita support. Oke. Nah kalau bisa, dari pasti ya. Kalau bilang gimana Pak? Touring ya, lagi bosen. Oke. Males mikir. Nah, kalau dari Pak Sidik nih, ada pesan nggak Pak untuk orang tua di luar sana supaya anak-anaknya bisa lebih mengembangkan bakat dan minat mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki? Jadi kalau prinsipnya, jadi belajar juga jangan lupa bermain-main anak-anak. Namanya jiwa anak-anak itu harus selalu ceria. Jadi kalau saya pesannya kepada semua orang tua, ya dampingi anak-anak kita, kemudian fasilitasi semampu kemampuan kita, kemudian juga selalu support. Dan yang paling penting itu komitmen. Kadang kita dengan anak-anak itu lupa komitmen. Jadi kita sudah janji apa, kita sudah kontrak apa dengan anak-anak, tidak kita tepati. Selanjutnya juga teladan. Kita nggak mungkin menyuruh anak-anak untuk begini begitu ketika kita tidak juga memberikan teladan. Jangan main HP kalau saatnya belajar, tapi kita main HP depan anak-anak itu sama dengan anak akan bilang, Abi aja main HP kok nyuruh kita tidak main HP. Jadi ada teladan yang harus diberikan untuk anak-anak. Kalau memang kalian mau sukses, harus belajar. Kalau kalian mau punya produk banyak, kreativitas banyak, ya harus sering mencoba. Jadi
intinya orang tua adalah memotivasi dan motivator dan fasilitator untuk anak-anaknya. Oke. Itu. Ya. Nah, kalau Ocha sama Ave ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman di luar sana nih? Kalau dari Ocha, untuk teman-teman semuanya, terus semangat belajar selagi kita masih belia. Terus kita juga harus bercita-cita setinggi mungkin, karena bercita kayak kata Bung Karno, bercita-citalah setinggi langit. Kalaupun kita jatuh juga akan jatuh di atas bintang-bintang. Dan yang harus kita ingat juga, cita-cita itu juga bukan hanya ditulis, tapi juga untuk diwujudkan. Kalau Ave? Jangan pernah menyerah, teruslah berprestasi, berkreasi, dan bersahabat dengan semua teman. Oke, keren Ave dan juga Ocha. Nah, kalau Kak Putri boleh kasih kesimpulan nih, berarti memang sesuatu atau hobi yang kita tekuni itu memang harus benar-benar kita tekuni ya Pak. Jangan sampai patah menyerah gitu di tengah jalan. Kalau ada hambatan atau kendala itu hal biasa. Yang penting kita terus jalan supaya cita-cita yang memang kita impikan bisa tercapai. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau di dalam dunia robotik ini pastinya juga punya banyak manfaatnya. Seperti yang tadi Ocha dan Ave sampaikan, bisa melatih kesabaran, kemudian bisa bahasa juga, gitu. Terus bagaimana melatih konsentrasi seperti itu ya Pak ya. Dan kalau dari Pak Sidik untuk orang tua yang juga ingin mengembangkan anak di bidangnya mereka, jangan lupa untuk terus memberikan dukungannya gitu ya Pak. Yang penting support ya. Tuh. Karena itu yang bisa membuat anak-anak menjadi semakin semangat ya Pak ya. Oke. Nah, nggak terasa banget nih, sudah 60 menit saya menemani teman-teman dan juga Bapak Ibu mengupas tuntas seputar bagaimana sih pentingnya peran anak dalam mengenali, memahami, dan memfasilitasi kemampuan anak di dalam bidang non-akademis. Sehingga nantinya anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan passion yang mereka miliki. Terima kasih sekali lagi Ocha, Ave, dan juga Pak Sidik sudah mau berbagi cerita bersama kami di sini pada sore hari ini. Ya. Sama-sama. Ya, tetap semangat. Sama-sama Bapak. Tetap semangat Ocha dan juga Ave. Semoga karyanya semakin terus berkembang seperti itu ya di dalam dan juga luar negeri. Oke. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman, Bapak dan Ibu yang sudah menonton live Bobo Creative Week 2020, tentunya dengan tema mengenali dan memfasilitasi anak unggul dalam bidang non-akademis pada sore hari ini. Semoga acara sore hari ini bermanfaat ya. Nah, rangkaian acara Bobo Creative Week tidak hanya sampai usai di live ini aja, tapi selanjutnya akan ada hiburan entertainment, family storytelling, dari mendongeng di rumah. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman, Bapak dan Ibu yang ingin berlangganan majalah anak, kalian bisa langsung mengunjungi gridstore.id. Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat di layar berikut. Nah, jangan lupa juga nih untuk kunjungi website serta ikuti kanal nakita.id, Bobo, dan juga Tribun Jatim untuk tetap terus mendapatkan informasi seputar lifestyle, parenting, dunia anak, dan berita teraktual lainnya yang detailnya bisa dilihat di layar berikut. Nah, sebagai informasi tambahan, tentunya selama belajar di rumah, kemampuan motorik anak juga harus terlatih. Karena buah hati bisa belajar dan berkreasi bersama ayah dan ibu di rumah. Yuk lihat video-video keseruannya di Mola TV dengan mengakses www.mola.tv atau download aplikasinya. Banyak loh konten Mola TV Kids yang bisa ayah dan ibu bersama buah hati nikmati. Mulai dari preschool learning, active imagination, young adventure, friendly stories, curious mind, art and activities, animal kingdom, kemudian game, family movie, hingga Garuda Select the Movie. Garuda Select the Series. Nah, dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional,
promo spesial nih. Ayah dan ibu bisa bantu buah hati untuk download aplikasi Mola TV di Play Store atau App Store dan dapatkan paket spesial mulai dari Rp12.500. Dengan berlangganan selama 30 hari, buah hati ayah dan ibu bisa mendapatkan konten menarik untuk belajar. Ayo berlangganan Mola TV Kids sekarang dan saksikan konten-konten serunya melalui laptop, tablet, atau handphone bersama buah hati ayah dan ibu ya. Dan jangan lupa kunjungi www.mola.tv. Baiklah teman-teman, Bapak dan Ibu, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman, Bapak dan juga Ibu sudah mau berbagi cerita bersama kami di Bobo Creative Week 2020, tentunya dengan tema yang menarik yaitu mengenali dan memfasilitasi anak unggul dalam bidang non-akademis yang diselenggarakan di Bobo dan juga Tribun Jatim. Nah, saya juga nih berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para sponsor Jovi, Lifepack, dan Mola TV, serta juga para rekan yang turut mendukung acara ini, yaitu Faber-Castell, Coklat Dilan, Doremitip, Duel Kita, Microsoft Indonesia, Kumara Studio, Yayasan Ludenara, Rumah Dongeng Pelangi, RSIA Bunda Citra Ananda Ciputat, Star Media Nusantara, dan partner lainnya. Kalau begitu, saya Putri Hanzani pamit undur diri pada acara hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi untuk Ocha, Ave, dan juga Pak Sidik sudah mau berbagi cerita bersama kami di sini ya. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!